Rodia Podcast. Wellness lifestyle. Nah, dan sekarang jadi sudah makin jelas gitu setelah pemaparan dari dokter tentang apa itu vitamin D dan fungsinya di tubuh kita, juga manfaatnya sampai kalau terjadi kekurangan vitamin D gitu kan, Dok. Nah, tapi kita dengar dari tadi kelebihan dan wow-wow-nya vitamin D ini. Bagaimana dengan vitamin D ini apakah punya kekurangan gitu, Dok? Ya, jadi Bang Tul, belakangan ini ada banyak yang mengatakan bahwa kita harus mengkonsumsi vitamin D sebagai suplemen dengan dosis tinggi. Ada yang bilang 5.000 unit setiap hari, ada yang bilang 10.000 unit, ada yang bilang 30.000 unit, ada yang bilang 50.000 unit setiap hari, ya. Suplemen vitamin D yang diminum. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan, Sobat Rodia, Bang Tul, vitamin D, seperti tadi kita udah bilang ya, kalau lewat saluran cerna, otomatis kadar kita pasti akan terus naik. Ya. Nggak ada batasannya untuk dia bisa menyerap. Ya. Nah, kalau misalnya vitamin D di atas 1.000 unit setiap hari, kita harus perlakukan sebagai obat. Oke. Apa artinya obat? Obat adalah sesuatu yang diberikan atas indikasi. Memang ada keperluannya. Oke. Orang yang kekurangan vitamin D, orang yang punya kondisi autoimun, orang yang punya kondisi alergi, sehingga kita harus mengobati orang tersebut. Definisi vitamin D sebagai obat juga kalau dosis tinggi adalah kita harus punya targetnya. Berapa kita mau naikin kadar vitamin D-nya? Karena dia akan terus naik, tentunya akan ada risiko untuk overdosis. Ya. Targetnya adalah kadar vitamin D25OH antara 40 sampai 80. Kalau kita lebih dari 100, risikonya adalah akan terjadi kelebihan kalsium. Kalau terjadi kelebihan kalsium, dia pasti akan numpuk. Numpuknya bisa di mana-mana. Bisa di pembuluh darah, bisa di ginjal. Kalau di pembuluh darah akan bikin yang namanya pengapuran pembuluh darah. Kalau di ginjal akan bikin batu ginjal. Ya. Jadi begitu kadar vitamin D-nya yang suplementasi itu kita mau berikan dosis tinggi di atas 1.000 unit, perlakukan sebagai obat. Ada indikasinya jelas kita mau kasih ke pasien kita yang seperti apa, ada pemantauan yang jelas. Kadar vitamin D25OH-nya kita mau pantau seberapa sering, berapa targetnya kita. Karena kalau misalnya dia berlebihan, kalau kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, tadi akan menyebabkan hiperkalsemia yang akan mengakibatkan terjadinya pengapuran pembuluh darah atau terjadinya batu di ginjal. Dan itu juga mempengaruhi imunitas kita juga nggak, Dok? Oh iya, Dengan otomatis kelebihan-kelebihan kalau itu. misalnya sesuatu yang dosisnya terlalu tinggi, lebih tinggi dari itu, terhadap imunitas tidak berpengaruh positif. Tapi kalau sampai kita ada batu ginjal, kalau kita sampai ada pengapuran pembuluh darah, kita ya batu ginjal bisa menyumbat, bisa bikin gagal ginjal. Kalau misalnya pengapuran pembuluh darah meningkatkan risiko kita untuk stroke, serangan jantung, gitu. Ya itu yang risiko yang bisa terjadi kalau kita kelebihan vitamin. Oke. Karena gini, Dok, aku tiba-tiba juga tadi terbesit waktu masa-masanya, nggak masa-masanya sih, kalau lagi nyari-nyari vitamin gitu kan, Dok. Memang dikasih tahu vitamin apa kadarnya 1.000 gram biasanya gitu-gitu kan, Dok, yang paling awam. Dan aku juga pernah nemu memang 2 kalinya 2.000 atau 3.000 bahkan lebih gitu kan. Terus pengetahuan awamku kan gini, oh mungkin kalau minum itu dengan kadar yang lebih banyak berarti lebih mantep kali cara kerjanya gitu ya. Tapi ternyata itu salah ya sahabat, itu tidak tepat setelah penjelasan tadi dari dokter. Lagi-lagi itu tergantung kebutuhannya tadi ya. Mungkin memang harus butuh segitu banyak karena situasi dan kondisi tertentu ya, Dok. Jadi bukan tanpa alasan ada suplemen vitamin yang dosisnya tuh segitu gitu, lebih besar dari yang 1.000 gram gitu. Bukan artinya kita sahabat Prodia dengan itu jadi makin 2 kali atau 3 kali lebih mantap cara kerja. Tidak seperti itu ya sahabat Prodia. Tubuh kita juga punya kapasitas gitu. Dan kapasitas yang normal tadi baiknya kita minum untuk yang optimal sekitar 1.000 gram berarti, Dok. 1.000 unit. 1.000 unit. Oke sahabat Prodia, jangan berlebihan minum suplemen. Dan itu juga tadi memengaruhi ginjal kita, berarti misal, Dok, kalau aku agak melenceng dikit gitu ya, Dok, ya. Misalkan kalau kita minum vitamin C gitu. Kalau minum vitamin C kita harus rajin minum karena ginjal kita sangat bekerja keras. Tadi dokter juga udah mention tentang fungsi ginjal, kalau kita minum suplemen terlalu banyak jadinya batu ginjal. Nah, itu apakah ada hubungannya gitu, Dok? Ya betul. Vitamin C itu
kan juga akan membuat urin kita menjadi asam. Oke. Ya. Itu akan meningkatkan risiko untuk terbentuknya kristal, terutama adalah kristal opal. Jadi kalau kita minum vitamin C dosis tinggi, makanya kenapa disarankan untuk terus minum. Ya kita bisa memikirkan akibat yang terjadi kalau misalnya kita minum vitamin C dosis tinggi, kita minum vitamin D dosis tinggi tanpa pemantauan, kita minum kekurangan cairan, ya, tidak menahan kencing lagi, gitu ya. Nah itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya ginjal. Jadi makanya kenapa vitamin yang dosis tinggi tentunya kita harus pakai sesuai indikasinya, ada pemantauan, dan tentunya tidak digunakan untuk jangka waktu panjang kecuali memang vitamin tersebut kita gunakan untuk pengobatan. Seperti contoh kalau vitamin D di bidang saya seperti autoimun dan alergi, kita sering gunakan dosis tinggi sobat Prodigas. Kita gunakan bisa sampai 5.000, 10.000 unit, ya. Bahkan beberapa kalau kita pasiennya rawat inap dengan kondisi akut, kita bisa pakai 50.000 unit, ya. Tapi semua itu dengan pemantauan berapa kadar vitamin D-nya, berapa kita mau naikkan, berapa kadar kalsiumnya, apakah ada gangguan atau tidak, dan bagaimana kita berikan cairannya supaya cukup supaya jangan sampai terjadi gangguan. Oke. Nah, kalau pemenuhan suplemen tadi, pemenuhan kadar vitamin D kita dengan suplemen itu dengan secukupnya sampai di titik optimal. Nah, bagaimana kalau kita kita tahu kondisi kita kayaknya kurang vitamin D, kita udah minum suplemen vitamin D, tapi kok nggak rasa-rasanya tuh apa kadarnya masih kurang gitu vitamin D. Itu biasanya karena apa sih, Dok? Ya, kalau misalnya Bang Tul, kalau targetnya sudah tercapai nih, misalnya kita minum suplemen vitamin D, kemudian kita sudah cek ya 3 bulan, misalnya kadar vitamin D 25 OH-nya sudah mencapai target antara 40 sampai 80 ya, sobat Prodia. Ya jangan-jangan mungkin penyebab keluhan Anda bukan disebabkan karena kekurangan vitamin D, ya bisa saja mungkin ya tadi tidurnya yang kurang baik, olahraganya yang kurang teratur, makannya yang tidak seimbang, terlalu banyak goreng-gorengan, terlalu banyak karbohidrat, makanan olahan, ya. Atau mungkin bisa saja mungkin Anda punya penyakit lain yang harus kita evaluasi. Sebenarnya ya kalau di bidang saya yang lazim dengan keluhan penyakit kelelahan kronik itu misalnya ya dengan kondisi autoimun misalnya, apakah ada kekurangan hormon seperti hormon tiroid, hormon kortisol, gitu ya. Jadi sobat Prodia kalau misalnya sudah dengan suplemen dosisnya sudah mencukupi, kadarnya sudah mencukupi, tapi kondisi fisiknya sistem imunnya masih belum membaik, kita harus evaluasi. Atau jangan-jangan seperti yang tadi Bang Tul bilang, ada yang namanya immunity debt, artinya kita sudah tidak punya imunitas lagi. Misalnya sekarang terhadap influenza misalnya, ya kalau kita ada immunity debt terhadap influenza, gimana cara kita untuk memenuhi, membayar hutangnya itu? Itu adalah dengan vaksinasi. Jadi vaksin influenza, sobat Prodia contohnya ya, yang memang bisa kita cegah immunity debt itu, bisa kita cegah infeksi yang berat. Vaksinasi influenza itu bisa kita lakukan setahun sekali. Nah, mungkin kenapa? Karena virusnya setiap tahun itu berubah, sobat Prodia ya. Nah, mungkin karena kita anggapan kita jarang keluar rumah, ya selama masa pandemi itu kita pakai masker juga, gitu ya. Ya terus terang saya sendiri juga selama hampir 3 tahun ini belum vaksin influenza nih. Tapi ya begitu kita sudah mulai beraktivitas, sudah mulai berkumpul, aktivitas offline, ya saya rasa vaksinasi influenza merupakan salah satu yang harus kita kejar. Kebetulan bulan November sudah ada musim baru nih untuk vaksin influenza. Nah, mungkin sobat sobat Prodia yang saat ini lagi mudah sakit, batuk pilek, ingat infeksi saluran nafas atas bukan hanya COVID, ya sekarang yang sedang merebak, yang meningkat juga kasusnya adalah jadi kalau tidak sering sakit atau punya asma, punya alergi, punya kondisi autoimunitas, punya kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh turun seperti diabetes, ginjal, jantung, bulan November Desember jangan lupa untuk menanyakan ke dokter Anda mengenai vaksinasi influenza musim terbaru. Ternyata di tengah-tengah kesibukan kita terus memperkaya knowledge kita ya, Dok ya. Ternyata virus juga memperkaya ilmunya untuk menyerang kita. Setiap tahun kita perlu vaksin karena
tadi virus pun terus berkembang ya dok tadi. Jadi jangan mau kalah sama virus influenza. Kita juga harus concern juga untuk memberikan proteksi di tubuh kita supaya tidak terjangkit virus gitu. Oke, tadi dokter juga ada mention mengevaluasi. Tadi juga dokter mention juga tentang memantau kondisi vitamin D kita. Nah, seberapa urgensinya sih dok kita harus memantau kondisi vitamin D kita, atau ada jangka waktu tertentu kah? Nah, sampai menghindari kondisi kelebihan tadi gitu ya dok. Gimana tuh kira-kira? Oke, jadi betul. Kalau misalnya oleh karena satu dan lain hal ya, misalkan autoimun, alergi, Anda disarankan atau diresepkan oleh dokter Anda untuk mendapatkan vitamin D dosis tinggi, kita memang harus pantau tidak hanya kadar vitamin D25OH, tapi juga kadar kalsium ion untuk mencegah jangan sampai terjadi hiperkalsemia. Karena setiap orang interaksi antara vitamin D sama kalsium ionnya itu sangat erat ya. Nah, seberapa sering kita harus memantau adalah tergantung seberapa besar dosis vitamin D yang diberikan oleh dokter Anda. Kalau misalnya 5.000 unit, biasa kita bisa cek setiap 3 bulan sekali. Kalau diberikan 10.000 unit, itu kita harus cek 1-2 bulan sekali. Kalau misalnya lebih besar dari itu, ya misalnya ada yang dikasih 50.000, ada yang dikasih 100.000, ya, saya rasa itu akan naik dengan sangat cepat. Jadi paling lambat 1 bulan sekali itu harus dicek. Atau kalau misalnya selama masa perawatan dikasih 100.000, 200.000, itu bisa setiap 3 hari kita cek kadar vitamin D-nya dan juga kadar kalsium ionnya. Karena kita harus mencegah terjadinya hiperkalsemia dan hipervitaminosis D ya. Tapi untuk sebagian besar orang, karena paling hanya akan dikasih 5.000, 10.000 unit, saya rasa evaluasi setiap 2-3 bulan sekali kadar vitamin D, 25OH, dan kalsium ion itu sudah mencukupi. Oke, luar biasa. Itu tadi ya teman-teman. Kita sahabat Prodia dan juga aku harus concern kalau kita sebaiknya cek kondisi vitamin D kita kurang lebih 2-3 bulan sekali. Gitu. Kira-kira dari dokter ada nggak pesan yang mau disampaikan buat sahabat Prodia nih untuk kita juga concern terhadap imunitas kita dan jangan lalai gitu dengan kondisi imunitas kita. Oke, jadi sobat Prodia, menjaga atau mengoptimalkan sistem imun kita tidak ada satu cara pamungkas ya, tidak ada satu suplemen pamungkas untuk mengoptimalkan sistem imun kita. Kita harus menjaga kesehatan kita secara keseluruhan, mulai dari tidur yang teratur 7-9 jam setiap hari, olahraga teratur, makan makanan sehat, bervariasi, beragam dengan komposisi yang seimbang ya. Kemudian mengendalikan stres kita, karena kalau stres yang berlebihan itu juga akan menekan fungsi sistem imun kita. Dan kemudian juga kalau misalnya memang kita ada kekurangan, kita ada indikasi, kita membutuhkan suplementasi, biasanya dibutuhkan sesuai dengan dosis berapa yang kita mau berikan ya. Masing-masing kondisi punya dosisnya, punya kadarnya yang harus kita capai, dan kita harus pantau jangan sampai kita overdosis, jangan sampai kita berlebihan ya, karena overdosis dalam hal ini vitamin D komplikasinya bisa banyak ya, bisa mulai batu ginjal, pengaturan pembuluh darah ya, yang tentunya pada akhirnya nanti alih-alih kita membuat sistem imun kita lebih kuat, malah akhirnya menimbulkan terjadinya komplikasi gitu ya. Nah juga jangan lupa ada banyak penyakit infeksi yang sudah bisa kita cegah dengan vaksinasi. Bukan hanya COVID saja, tapi juga ada influenza, juga ada pneumonia bakteri, ada juga cacar ya, varicella dan lain sebagainya. Yang kita sebagai orang dewasa kadang-kadang kita suka lupa, kita suka kendor. Di masa kanak-kanak kita rajin ya ke posyandu, ke puskesmas, melengkapi vaksinasi dari anak-anak kita, tapi terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua kita, terhadap kerabat kita yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, ginjal, asma, alergi, penyakit jantung, penyakit hati, kita lalai untuk melengkapi, mengupdate imunitasnya sehingga jangan sampai terkena infeksi yang berat ya. Jadi saran saya adalah kalau misalnya memang kita punya komorbid atau keluarga kita atau orang tua kita, silakan tanyakan ke dokter spesialis penyakit dalam, ke dokter keluarga ya, vaksinasi apa yang harus kita dapatkan untuk mengupdate imunitas kita supaya kita jangan sampai terjadi yang namanya
immunity debt. Ya. Jangan sampai kita terinfeksi virus-virus yang kita tidak punya proteksi terhadap kondisi tersebut. Oke, luar biasa. Sahabat Prodia, mohon ya untuk concern dan ingat selalu tadi ya pesan dokter tentang bagaimana menjaga kondisi imunitas kita agar tetap optimal. Terima kasih banyak buat Dokter Steven hari Sama-sama ini. Bang Tel. Banyak banget hal yang bisa aku dapatkan dan juga sahabat Prodia. Tolong ya sahabat Prodia, ingat terus concern terhadap imunitas kita karena kita juga sedang berproses untuk dalam situasi yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Itu juga menjaga situasi untuk jauh lebih baik juga kita punya peranan penting gitu dengan concern terhadap diri kita juga karena dengan kita menjaga diri kita juga bantu untuk menjaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa ini sekilas aja gitu ya sahabat Prodia. Kalau mau pantau kondisi imunitas kita, bensin yang bekerja untuk memperkuat imunitas kita di Prodia itu ada pemeriksaan panel imunitas ya sahabat Prodia untuk memantau bensin kita apakah cukup untuk melakukan kinerja secara optimal untuk membentuk imunitas kita. Oke, sahabat Prodia, terima kasih banyak hari ini. Nantikan episode Prodia Podcast berikutnya dengan informasi kesehatan yang beragam dan menarik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Prodia Lab di Prodia_Lab untuk mengetahui berbagai macam episode Prodia yang membahas berbagai macam informasi kesehatan. Dan bagi sahabat Prodia yang juga mau request topik atau ada pertanyaan terkait Prodia Podcast bisa langsung DM di IG Prodia_Lab. Terima kasih buat sahabat Prodia yang sudah mendengarkan. Untuk yang terakhir, Prodia Podcast, well, wellness lifestyle.